minggu ya, 2 pertemuan tidak hadir dikarenakan satu dan lain hal. Nah, pada kesempatan atau pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-6, yang dimana yang kita akan bahas adalah terkait tren atau isu terkini mengenai Instagram, atau materinya itu udah Bapak upload di e-kampus ya. Nanti bisa di-download dan dibaca-baca begitu. Yang dimana untuk pembahasan hari ini adalah terkait masalah Instagram, isu-isu atau kabar-kabar yang terkini yang ada di Instagram. Namun sebelum kita bahas terkait masalah materi pada kesempatan sore hari ini, Bapak ingin memastikan terlebih dahulu bahwa tugas yang sedang berjalan dan akan terus berjalan sampai akhir mata kuliah ini berakhir begitu ya, harus terus kalian perdalami, terus kalian lanjutkan begitu ya, terkait tugas satu kemarin, yaitu membuat semacam blogger ya, baik itu WordPress, blogger atau Multiply dan sebagainya. Yang artinya tujuan utamanya adalah agar kalian memiliki jejak atau rekam jejak ya, semasa kalian menjadi seorang mahasiswa, artinya adalah saat ini sedang berkelana begitu. Apa yang sedang kalian lakukan adalah tujuannya semata-mata untuk masa depan gitu. Hasilnya adalah hampir ya bisa dikatakan 99% itu ada yang masih kosong gitu ya, tidak ada isinya. Ada yang baru 1, ada yang 2, ada juga yang cukup banyak begitu ya. Cukup ada lebih dari 4 sampai 5 postingan, itu sudah progres yang bagus begitu. Namun Bapak hanya mengingatkan kepada teman-teman semuanya yang barangkali belum fokus ke persiapan hal ini gitu ya, mohon untuk saling mengingatkan, karena lagi-lagi hasil ini atau nilai ini bukan untuk Bapak melainkan untuk kalian, dan nilai ini bukan hanya untuk saat ini namun untuk ke depannya sampai kalian lulus nanti, seperti itu. Oke. Modelnya ya memang hampir semua rata-rata tulisan. Ada yang copy paste, nggak jadi masalah sebetulnya ya, yang penting kalian punya catatan di mana ada sebuah keilmuan, ada sebuah cerita, ada semua kenang-kenangan, ada semua hasil-hasil tugas barangkali begitu ya, seperti itu ya. Bapak hanya mengingatkan saja untuk terus. Kedua, buat hampir 99% juga ketika Bapak buka itu tidak ada ketertarikan sama sekali untuk terus untuk datang lagi ke web kalian gitu ya. Artinya desainnya, template-nya dan lain sebagainya belum ada yang satupun, sekali lagi mohon maaf ya, belum ada satupun yang membuat ketertarikan untuk para pembaca untuk datang atau untuk minat untuk membaca lagi gitu. Jadi terus gali dan pelajari. Ya, sampai di sini paham ya, dan Bapak akan terus pantau. Baik, selanjutnya apa yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait isu terkini mengenai media sosial, di antaranya adalah media jejaring Instagram. Sebelum kita bahas ini, bolehkah Bapak tahu adakah di antara kalian yang belum punya Instagram? Ada? Atau pertanyaannya Bapak balik, yang belum ya, yang belum punya Instagram, atau sudah punya semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sudah semua. Dan tentunya Instagram ini ya, ini sedikit Bapak flashback terlebih dahulu ya. Ketika Bapak juga sebetulnya punya Instagram namun tidak aktif gitu ya. Karena kita yang sudah punya Instagram tentunya sudah tahu. Dan ini mungkin pengalaman pertama Bapak begitu ya. Ketika kita membuka Instagram tentunya tujuan utama adalah untuk semacam
semacam kayak Facebook gitu ya, untuk agar kita kekinian lah istilahnya, atau agar kita mengenal bahwasannya media sosial itu bukan hanya sebatas untuk chattingan, namun berbagi informasi dan berbagi ilmu di dalamnya. Nah, dan banyak pula di antara para Instagram itu untuk membuat sebuah konten-konten yang dimana tujuannya adalah untuk ada yang bidang ilmu pengetahuan, ada yang ingin viral, dan ada yang ingin dilihat orang, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, sejauh sepengalaman Bapak, ya yang pertama kali Bapak terdaftar di Instagram adalah banyak konten-konten yang bukan konten ya sebetulnya ya, malah kembali kepada yang dalam tanda kutip ini picture atau foto ya, foto-foto yang kebetulan memang Bapak kan ini gendernya laki-laki, yang muncul adalah perempuan duluan begitu ya. Nah, itu mungkin pengalaman Bapak. Sehingga dari sini Bapak menilai bahwa kalau kita rasio atau kita ambil apa persentase, ternyata para uploader atau Instagram gitu ya, banyak yang mayoritas adalah mereka-mereka yang mengupload segala aktivitas terkait masalah foto dan video, yang artinya untuk menunjukkan jati diri Instagram itu sendiri. Dan tidak sedikit sebetulnya banyak terkait masalah ilmu di dalamnya, informasi yang jauh lebih bermanfaat. Namun sekali lagi secara persentase lebih banyak. Artinya masih perlu bantuan atau perlu kita semua untuk apa istilah bahasanya, menyeimbangi atau kita untuk mengupload segala sesuatu yang jauh lebih bermanfaat begitu ya, sehingga akan menjadi tren topik yang terus ada di depan atau di teratas begitu. Oke, ini pengalaman Bapak ya, dan mungkin juga kalian mengalami hal yang sama begitu. Oleh karena itu ya, nanti banyak hal yang perlu kita ketahui, apa sih sebetulnya tujuan kita terdaftar di beberapa media sosial, bukan hanya sebatas di Facebook kah, YouTube kah, apa Twitter kah, atau dan lain sebagainya, TikTok dan seterusnya, melainkan di Instagram. Apa sih, apakah punya fungsi dan model yang sama? Kalau Bapak katakan iya. Adapun fungsi dan model itu sama saja, ya tidak jauh beda dengan media-media sosial yang ada, yang kita ketahui yang terbesar saat ini para penggunanya. Oke, kalau kita melihat sejarah terlebih dahulu ya, atau istilahnya kita lihat diagram bagaimana sejarah daripada Instagram pada waktu Instagram itu diluncurkan pada tahun berapa itu, tahun 2010 ya, diluncurkan pada tahun 2010 di bulan Desember ya. Tentunya ini sebagai alat untuk memudahkan para manusia agar jauh lebih mudah untuk bersosial antara satu sama lain atau memberikan informasi dan satu sama lain. Dan sampai saat ini akhirnya sudah terbentuk dan terpublikasi berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh Instagram. Nanti kita lihat apa saja sih fasilitas-fasilitas yang barangkali nanti kita akan bermunculkan ide-ide yang sekiranya kita bisa manfaatkan di dalam aplikasi atau media berupa Instagram ini. Oke, dari tahun 2010 bisa dilihat ini adalah bagian daripada media sosial yang sampai saat ini belum bankrupt atau terus memberikan inovasi dan kemudahan dan fasilitas yang luar biasa dahsyatnya, sebagaimana Facebook, YouTube dan lain sebagainya yang sekarang menjadi tren topik begitu ya. Dan kalau kita lihat dari grafnya dari 2010 ketika diluncurkan sampai data terakhir adalah 2018 ya, itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya meningkat, para penggunanya semakin banyak. Tidak seperti pada pertemuan yang lalu yang Bapak sampaikan seperti Flickr, Friendster dan lain sebagainya, itu banyak media-media sosial yang bankrupt alias sudah tidak aktif lagi, bahkan sudah ditutup seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak mengikuti permintaan pasar atau permintaan para pengguna seperti itu. Dan ini adalah salah satu contoh
contoh media yang terus berkembang. Nah, berkembangnya media itu, kok bisa seperti ini, apa sih? Nah, mengapa sih? Dan ada apa sih? Lalu kenapa orang-orang tertarik dan mau tergabung di dalamnya? Nah, ini nanti kita akan ketahui, begitu ya. Karena banyak sekali inspirasi yang bisa kita curahkan di dalam Instagram dia. Nah, selanjutnya ya kalau kita lihat tadi kembali kepada sejarah, tujuan-tujuan daripada Instagram dari 2010. Nah, ini kalau bisa kita perbesar bisa agar bisa terbaca gitu ya. Yang pertama kalau kita lihat pendirinya yaitu si Kevin Systrom ya, dan Mike Krieger launch the first version of Instagram, artinya 2010 Kevin Systrom dan Mike ini meluncurkan Instagram ya, versi Instagram. Lalu 2011 ya, di bulan Januari Instagram menambah sebuah hashtag begitu ya, artinya kita bisa nge-tag beberapa teman dan sebagainya begitu. Lalu dan berbagai macam versi-versi yang diluncurkan di setiap tahunnya, bahkan ya kalau kita lihat di setiap tahunnya, baik dari 2010, 2011 ya, tagging begitu ya. Lalu 2012 ada juga ini introduce the first Android version 6 days before Facebook inquired begitu ya. Artinya meluncurkan terlebih dahulu versi yang terbaru sebelum Facebook meluncurkan versinya. Di antaranya adalah memunculkan foto yang langsung berada di posisi di mana kita adanya begitu ya. Jadi ketika kita mengupload foto ya pada Instagram itu langsung kedetek bahwa foto tersebut diambil di salah satu tempat dan tempatnya itu langsung ketahuan. Nah, seperti itu. Setelah Instagram meluncurkan ini, Facebook baru meluncurkan. Nah, ini artinya dari 2011 belum ada, 2012 akhirnya dia memunculkan. Dan seterusnya 2013 Instagram lalu memunculkan di sini dikatakan memunculkan photo for you feature the ended tagging and created separate profile section, lalu enable use to upload and share video. Nah, artinya di sini mengupload foto atau share foto, lalu ada sebuah web juga yang di manage begitu ya, agar bisa terkoneksi dari Instagram ke web seperti halayaknya Bapak tunjukkan kepada kalian blog Estai Pelita Bangsa, yang dimana setiap apa yang diupload di dalam Instagram ataupun media sosial lainnya, Twitter ataupun Facebook gitu ya, itu secara otomatis langsung muncul di web gitu ya. Nah, langsung saja Bapak contohkan ya, kalau kita lihat webnya, bentar. Ini apa ini? Enggak ada. Nah, webnya muncul ya di layar kaca kalian. Webnya muncul tidak? Halo? Belum muncul, Pak. Belum muncul? Sebentar. Webnya belum muncul? Belum, Pak. Ini baru PPT yang tadi. Oh, masih PPT. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini adalah salah satu produk yang diluncurkan oleh Instagram ataupun media sosial lainnya di tahun 2010
Contohnya ini langsung seperti ini nih. Nah, ini adalah status-status dari prodi ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Facebook-nya, begitu ya. Facebook ekonomi syariah setiap setiap ada uploadan terbaru dia secara otomatis tanpa kita harus masukkan ke dalam web, dia otomatis langsung terkoneksi atau ada link status-status Facebooknya atau Instagramnya atau Twitternya atau YouTube-nya ke dalam sebuah web. Ini salah satu contohnya. Ini adalah web ya. Artinya ini blogger yang kalian miliki juga sama, itu bisa secara langsung status-status Facebook kalian, Instagram kalian, Twitter kalian itu bisa langsung muncul di web kalian secara otomatis tanpa harus repost lagi, begitu ya. Ini salah satu contoh yang dimaksud dalam kenapa Instagram dari tahun ke tahun dari 2013, dari 2011, 12 dan 13 sampai meluncurkan seperti itu. Nah, ini adalah bagian daripada inovasi dan ide kreatif yang sehingga sampai saat ini ada Instagram mampu mendaya saing dari media-media sosial yang ada dan besar tentunya seperti itu ya. Oke. Kembali. Lalu tahun 2014 ya meluncurkan sebuah tool. Nah, itu pokoknya kalian tinggal baca saja ya. Yang artinya di sini menunjukkan bahwa setiap tahunnya ya Instagram meluncurkan sebuah inovasi terbarunya sampai akhirnya nanti muncul yang namanya live streaming sebagaimana Facebook dan YouTube juga meluncurkan versi atau tool terbarunya terkait masalah live streaming atau video secara langsung begitu ya. Itu adalah salah satunya yang terbaru. Selanjutnya kalau dilihat sejarah lagi dari gambar ke gambar, dari tahun ke tahun juga gambarnya sudah berubah, dan ini adalah pendiri atau pemilik daripada Instagram, si Kevin Systrom dan Mike Krieger ya. Ya, kalau dilihat bahwa Instagram muncul pada Desember 2010, ya, idenya itu sudah ada sebelum pada bulan apa itu namanya bulan Oktober lah, ya, bulan Oktober. Next, di sini ada fitur-fitur Instagram yang barangkali bagi yang sudah tahu ya ada banyak hal ya. Itu bisa untuk foto, story, reel atau IGTV ya, IGTV ya, dan bisnis tentunya. Tinggal cari peluang di mana kita bisa menggunakannya. Reel ini adalah bagian daripada apa istilahnya itu? Apa yang dimaksud dengan reel? Ada yang tahu? Karena kalian kan Instagramer ya. Apa itu reel? Video pendek. Video pendek. Media pendek ya, berdurasi kadang-kadang 15 detikan gitu ya. 15 detikan, dan di situ nanti di dalamnya nanti ada fitur-fitur yang bisa merubah segala apa yang kita upload gitu ya, ditambah baik itu kalau foto nanti ada tambahan-tambahan foto menjadi kartun atau tambahan-tambahan untuk mempercantik foto itu sendiri, atau kalau video itu nanti kalau foto bisa juga ada dimasukkan ke di dalam foto tersebut ada musiknya, ada lagunya dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada ya. Oke, next. Nah, ini yang terpenting yang kita harus lihat dari seberapa manfaatnya sih untuk kita dan tujuan apa sih kita memiliki sebuah Instagram, nah, gitu ya. Tinggal kita memilih dan menimbang dan melihat gitu. Kalau kita lihat ya, untuk apa sih Instagram itu? Nah, di situ ada di mana Instagram itu untuk saling berinteraksi. Selain saling interaksi, tempat juga buat hiburan. Kalau zaman sekarang sudah menjadi sebuah hiburan ya. Di antaranya adalah yang mirip-mirip seperti TikTok begitu, itu adalah media hiburan. Yang artinya bisa mengupload video ya, sehingga kita bisa istilahnya menikmati setiap video yang kita tonton, baik itu video yang bersifat mengandung keilmuan
ataupun untuk santai seperti itu. Lalu untuk mencari inspirasi dan ide kreatif juga banyak bermunculan di Instagram ya. Kalian bisa tinggal searching saja ya. Karena apa? Hari ini saja Bapak menemukan satu video yang super kreatif kalau bagi Bapak begitu ya, menambah sebuah konten sebetulnya ya, konten yang mengandung manfaat tentunya untuk satu menambah ilmu pengetahuan, kedua untuk kita agar bisa berpikir, dan ketiga sejauh mana IQ kita memiliki IQ kita itu berjalan seperti itu. Nanti Bapak akan share videonya gitu ya. Hari ini ya Bapak temukan. Nah, dari sini kita bisa melihat dan menimbang bahwa apa yang kita lakukan tinggal kita lihat di sini. Untuk apa sih kita? Apakah untuk membaca sebuah tulisan orang gitu ya, seperti komik begitu, atau untuk merekomendasikan sebuah tempat gitu ya, di mana baik itu tempat makan, tempat hiburan, tempat rekreasi dan seterusnya, itu bisa kita informasikan melalui Instagram ya, atau menjadi influencer gitu ya, atau bahkan menjadi sebuah ladang bisnis online, cari lowongan kerjaan, informasi beasiswa, itu semua terdaftar. Nah, kalau kita lihat dari inti awal didirikan Instagram, tidak hanya ini saja, ya, tidak hanya ini begitu ya, bukan ini maksudnya, bukan ini, hanya sebatas alat interaksi atau komunikasi. Namun sekarang sudah bermunculan ini dia menjadi satu bagian. Kalau dulu ya, untuk mencari sebuah lowongan pekerjaan itu hanya satu tempat, di mana tempat khusus web mencari lowongan pekerjaan. Untuk bisnis ada tempatnya, ada dan sebagainya. Namun sekarang media sosial melengkapi satu fitur, satu aplikasi untuk berbagai macam kebutuhan apa istilahnya, pengguna media sosial. Nah, itulah salah satu yang luar biasa. Sehingga cukup satu kita mampu untuk mencari kebutuhan apapun yang ada di dalamnya. Bahkan barangkali ini ya, ya Instagram nantinya gitu ya, barangkali ini ya, Instagram nantinya akan seperti aplikasi yang ada di Indonesia yang sedang booming saat ini, adalah diantaranya adalah maaf Bapak sebutkan ya, namanya seperti Gojek atau Shopee atau apa ya, yang dimana kalau kita lihat Gojek itu apa sih ya, Gojek itu hanya alat untuk memudahkan transportasi umum, mobil khusus. Namun saat ini luar biasa, Gojek meluncurkan yang namanya GoFood ya, meluncurkan agar kita istilahnya untuk makan itu udah cukup dari melalui aplikasi GoFood. Nah, ini salah satu inovasi yang barangkali kita bisa ambil contoh begitu ya, sehingga bisa kita implementasikan ke depannya. Apa saja yang sekiranya belum ada di salah satu aplikasi tersebut, maka disitulah kita munculkan ide kita. Nah, itu. Nah, ini adalah bagian daripada apa saja sih menggunakan Instagram yang perlu kita ketahui ya. Informasi beasiswa juga terdapat di dalamnya. Nah, ini adalah review hasil dari salah satu mahasiswa yang mahasiswa di Kota Padang yang meneliti dari hasil sebuah Instagram bagaimana budaya sosial ini berubah dari zaman ke zaman ya. Bahkan ya, dia meneliti bahwa para pengguna media sosial di dalam Instagram mobil khusus itu diteliti seberapa lama gitu ya, seberapa lama dia menggunakan Instagram ini gitu ya, sehingga menyimpulkan Instagram sudah menjadi sebuah budaya begitu. Kenapa? Karena kalau dilihat ada pengguna sampai berjam-jam, bahkan 24 jam mereka on di dalam Instagram. 24 jam, bayangkan 24 jam berada di Instagram seperti itu. Ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu diteliti ya oleh salah satu mahasiswa di Kota Padang, dan hasilnya ya hampir di atas kurang lebih 10 jam, hampir rata-rata ya di atas 10 jam para pengguna Instagram, yang artinya berarti peminat daripada Instagram ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Kenapa? Mungkin salah satunya tadi aplikasi yang menyediakan berbagai kebutuhan berada di sana
kebutuhan kita mencari pekerjaan, kebutuhan kita mencari tips-tips yang ada di dalam Instagram, kebutuhan kita mencari beasiswa dan lain sebagainya. Seperti itu. Iklan, menawarkan iklan. Apakah ada di Instagram? Halo, ini mana yang punya Instagram? Bapak pengen tahu apakah Instagram menawarkan advertising, atau artinya ketika kita punya produk, punya bisnis, punya usaha, punya informasi, atau punya sebuah institusi pendidikan, lalu kita ingin perkenalkan kepada dunia secara luas, lalu kita manfaatkan advertising di dalam Instagram gitu. Apakah Instagram menawarkan advertising atau tidak? Ayo, pengalamannya sejauh yang kalian ketahui. Itu tuh maksudnya itu bagaimana sih Pak? Apakah itu semacam kayak kita mengendorse atau seperti apa ya Pak? Bukan. Kalau endorse bukan. itu begini. Kalau endorse itu begini. Kita suka tampil di dalam kamera gitu ya, atau video gitu. Lalu video kita upload, lalu di dalam video itu menyampaikan atau menyebutkan atau menunjukkan salah satu produk gitu ya, baik itu produk orang lain tentunya ya, produk orang lain yang kita sampaikan, kita tunjukkan, kita perlihatkan, itu endorse gitu ya. Nah, itu. Namun yang dimaksudnya adalah yang Bapak pertanyakan adalah kita punya produk nih, ya, punya produk, baik itu sebuah institusi pendidikan yang kita ingin tunjukkan, kita kenalkan ya di dalam Instagram. Nah, artinya berarti kan kita butuh mengiklankan gitu ya. Apakah ada penawaran advertising atau pengiklanan di Instagram atau tidak? Ini pertanyaannya. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Pasti banyak, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Satu minggu itu berapa duit? Ya, Agustia. Tergantung, Pak. Tergantung jumlah itunya, Pak. Apanya itu? Soalnya YouTube ya, Pak. Soalnya YouTube, kalau YouTube udah sampai ribuan atau jutaan subscriber kan bisa sampai 500 juta atau 1 M, Pak, biayanya, Pak. Tergantung jumlahnya, Pak. Jumlah viewer. Iya, Pak, betul, Pak. Bukankah itu kita bayar di depan? Bukankah itu kita bayar di depan? Bukan dibayar di belakang. Contoh begini, kita mau mengiklankan iklan kita untuk satu hari aja lah, atau satu minggu ya, 1 minggu dengan durasi, baik itu apakah hanya sebatas tulisan atau foto atau video. Nah, di situ nanti akan muncul ke harganya gitu. Artinya berarti kan kita ada deal untuk membayar di depan, atau kita bayar di belakang setelah video itu muncul, atau gimana? Ya sih, Pak, kalau misalnya kayak IG kayak gitu kan biasanya kan ada tulisannya sponsor ya, Pak ya. Sponsor itu biasanya itu bayar di awal. Contohnya kayak produk itu kan di awal. Kalau YouTube itu nggak dibayar sama kita, Pak. Malah YouTube-nya bayar kita, Pak. Oke. Yang lain, teman-teman yang lain. Itu saya, Pak. Abdullah Khalid, Nur Faiz. Yang lain Bapak itu kayak promosi-infosinya gitu ya, Pak ya? Kenapa Bapak tanyakan? Agar kita mendapatkan sebuah informasi bahwa di dalam Instagram ada sebuah fitur yang menawarkan sebuah iklan yang dimana sekarang banyak sekali para perusahaan-perusahaan besar yang nggak mau mengeluarkan kosek yang banyak ya untuk mengiklankan di televisi atau di billboard begitu ya kan. Kalau di billboard yang di pinggir jalan atau bahkan di perkotaan itu kan di TV besar ya,
di board besar itu kan satu minggunya saja sudah ratusan puluhan juta begitu. Namun dengan advertise media sosial ini sangat murah dan sangat terjangkau dan sangat efektif. Nah, sehingga dari sinilah kenapa Bapak pertanyakan adalah untuk menambah sebuah inspirasi bagi kita semua bahwa ternyata untuk mengiklankan produk yang kita miliki, produk itu bukan hanya sebatas barang ya, atau apa namanya barang atau apa namanya jualan kita, bukan ya. Bisa juga ketika memang dikatakan Syifa ataupun Halimah ataupun Agustian ataupun Faiz dan seterusnya punya sekolahan gitu ya, punya TK, punya SD, IT atau punya tempat institusi atau bahkan punya tempat pengajian begitu atau punya istilahnya anak-anak ngaji. Nah, itu bisa kita informasikan di dalamnya begitu, menyampaikan sebuah informasi atau punya istilahnya institusi anak-anak yatim gitu, sehingga butuh donasi, butuh kita bisa iklankan di dalamnya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas seperti itu. Nah, itu tujuan diantaranya, itu juga salah satu advertising. Oke, berarti intinya ada ya di dalam Instagram ada ya. Cuma pertanyaannya berapa ya yang harus kita keluarkan di dalam Instagram untuk memunculkan iklan begitu ya. Oke, kalau memang ada jawaban silahkan dijawab. Namun karena Bapak sekali lagi Bapak ucapkan maaf karena Bapak kurang begitu tahu dengan Instagram. Tapi kalau untuk Facebook ya, Facebook bukan hampir mirip, namun sangat mirip sekali dengan Instagram, yang artinya Facebook sudah di tahun berapa itu 2014-15 sudah meluncurkan atau launching advertise begitu ya. Jadi makanya ketika kita buka Facebook nih kadang-kadang iklan dan muncul tuh ya, iklan muncul. Namun sekarang iklannya lebih canggih lagi, muncul di dalam putaran video yang kita putar gitu ya. Jadi kalau ada sebuah film atau video pendek begitu ya, iklannya muncul di dalamnya seperti YouTube gitu, lebih canggih lagi. Artinya di situ sampai situ ya kita bisa mengiklankan produk kita gitu ya. Nah, makanya saat ini kalau setiap Bapak buka di Facebook gitu ya, alhamdulillah tuh banyak iklan-iklan yang wakaf Al-Quran gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari Bapak pikir ini bagus nih gitu ya, bagi Bapak harus sampaikan kepada kalian ya, bahwa seperti contoh wakaf Al-Quran nih ya, menawarkan kepada diri kita para Facebooker ya, para Facebooker bahwasanya ada sebuah institusi, ada sebuah sekolah atau tempat yang dimana bagi yang mau mewakaf Al-Quran di situ tuh tempatnya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita menawarkan produk bukan hanya sebatas barang gitu ya, namun seperti contoh kayak tadi begitu ya. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Nah, ini mungkin menjadi sebuah ide bagi kita yang ingin menunjukkan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, bahkan lebih besar lagi manfaat untuk orang lain begitu. Nah, ini pun harus kita ketahui dan kita pelajari, sehingga ketika kita sudah tahu dan kita sudah pelajari, kita bisa memanfaatkan itu. Bukan hanya sekali lagi Bapak kembalikan dan selalu Bapak ulang-ulang kalimat ini, bukan hanya sebagai pengguna begitu ya, melainkan bagaimana kita mampu memanfaatkannya. Di antara contohnya adalah advertising seperti itu. Dan itu sangat murah sekali kalau di Facebook ya. Seperti Bapak sering sekali itu yang Bapak munculkan dulu mah terkait masalah STI Berita Bangsa begitu ya, Bapak munculkan itu 1 minggu Bapak hanya cukup menyiapkan uang 500.000 ya, itu iklan yang Bapak munculkan bisa berjalan 1 minggu dengan ukuran viewer yang kita bisa inginkan gitu ya, dan daerahnya pun bisa kita jangkau yang kita inginkan. Karena iklan saya mau dimunculkan hanya di daerah Cikarang saja gitu ya, atau tambah dengan Karawang, tambah dengan Bekasi, itu bisa. Nah, seperti itu. Artinya iklan kita hanya ada di kalangan daerah-daerah tertentu yang kita pilih seperti itu. Nah, ini sebagai pengalaman saja. Yang artinya barangkali bagi teman-teman yang memiliki tanda kutip sebuah produk, apapun jenis produknya, memanfaatkan itu. Bapak rasa
untuk mengeluarkan cross check untuk memperkenalkan suatu produk yang kita miliki tidaklah mahal. Beda halnya ketika dulu Bapak ingin sudah mencoba dan pernah mencoba untuk apa istilahnya itu mengiklankan di salah satu televisi swasta lokal mobil khusus gitu ya, dan radio begitu ya, itu per detiknya saja sudah hampir jutaan ya. Televisi ya Bapak sebutkan saja ya, televisi lokal yang artinya bukan nasional itu kan yang kita sering lihat ya, ada televisi RCTI, CTV, ANTV dan sebagainya, itu udah nasional itu. Namun kalau yang lokal ya seperti ada Ahsan TV, ada Badar TV, ada Mentari TV, ada dan sebagainya, itu untuk mengiklankan di televisi itu saja, itu per 1 menitnya saja itu kurang lebih 1 juta untuk 2 hari dan ditayangkan 2 bahkan 3 kali sehari seperti itu. Pertanyaannya mahal sekali, mahal sekali itu. Tayang cuma 3 kali sehari dengan durasi kurang dari 1 menit begitu ya, kita harus membayar mahal. Nah, namun beda halnya kalau di media sosial, jauh sangat murah sekali. Nah, inilah informasi yang barangkali perlu kita ketahui dan perlu kita manfaatkan bagi kita yang memiliki usaha atau sebuah produk begitu, apalagi yang punya bisnis gitu. Oh, luar biasa sekali seperti itu. Oke, sampai di sini ada ingin menambahkan Agustian barangkali? Maaf Pak, mengenai yang tadi iklan di Instagram itu, kalau setahu saya itu kalau kita ingin beriklan di Instagram, kita harus punya fanspage dulu di Facebook. Oke. Karena Instagram itu kan masih kalau nggak salah dibeli sama Facebook ya. Jadi pemiliknya itu masih satu payung. Jadi masih saling berhubungan gitu. Kalau jadi anggarannya sendiri, saham dari Instagram ini sudah dimiliki oleh Facebook, sehingga apapun yang kita iklankan masih memiliki korelasi atau hubungan terhadap Facebook begitu ya. Ya betul. Terus untuk anggarannya sendiri itu macam-macam tergantung dari jangkauannya Pak. Ada yang 36.000 itu nanti estimasi jangkauannya sekitar 126 sampai 365 orang. Oke, itu berapa 35.000? Nah, coba bisa bayangkan ya, 35.000 itu murah sekali. Terus ada yang 50.000, ada yang 70.000, ada yang 100.000, dan itu nanti juga dikalikan dengan durasi iklannya. Misal saya ambil yang 70.000, itu jangkauannya 132 sampai 381. Saya ambil 5 hari, itu totalnya yang harus dibayarkan sekitar 385.000. Untuk 3 hari? Untuk 5 hari. 5 hari. Nah, 5 hari itu luar biasa loh ya, lama itu 5 hari. 5 hari sangat lama sekali. Dan iklan kita akan terus muncul begitu ya. Saya pernah coba Pak di Facebook untuk saya kan ada halaman fanspage. Nah, itu iya. Saya coba untuk mengiklankan waktu itu cuma beberapa puluh ribu saja. Tapi jangkauannya ternyata nggak terlalu banyak. Mungkin karena sedikit anggaran yang dikeluarkan. Nah, ini Bapak akan kasih trik ya. Oke, ini karena pengalaman Agustian ternyata jangkauannya nggak terlalu banyak ya. Oke, next. Terus ternyata saya coba pakai cara manual yang nggak mengeluarkan artinya nggak mengeluarkan anggaran langsung untuk Facebooknya. Saya pernah coba bareng sama temen. Jadi kan kita halaman itu halaman dakwah, isinya tuh artikel-artikel agama, Pak. Kita coba iklankan, tapi ternyata hasilnya kan nggak memuaskan. Akhirnya kita coba pakai sistem buzzer. Oke, berarti oke, terus. Jadi kita beli HP, tapi HP-nya HP biasa standar, yang penting bisa Facebook gitu ya. Terus kita beli HP sekitar ada 10 kalau nggak salah, 10 HP. Nah, dari masing-masing HP itu punya 5 akun. Jadi kita dari satu HP itu kita punya 5 akun, entah akunnya kita kasih nama apalah pokoknya gitu. Terus dari satu akun itu kita punya paling minimal punya 5 grup. Kita masuk ke grup-grup yang ada di Facebook. Iya. Nah, baru kemudian di situ nanti
dari HP induk, HP pusat gitu ya. Hmm. Itu kita share. Ya, Nah, share, nanti yang 10 HP buzzernya itu yang menyebarkan. luaskan ya. Nah, itu pernah kita coba, jadi setiap pagi kita lihat juga, kita analisa juga. Jadi kan orang kalau membuka Facebook biasanya kan pagi itu jam-jam 7 Ya, biasanya. betul. Atau pulang-pulang kerja jam-jam 4 atau jam-jam mau habis maghrib. Biasanya tuh orang-orang pulang kerja pasti buka HP. Nah, itu kita coba, ternyata hasilnya lebih memuaskan ketimbang Ya, ketimbang kita bayar anggaran langsung ke Facebooknya gitu. Baik. Cuma minusnya gitu, Pak. Jadi harus beli HP banyak, terus kemudian harus ada operator khusus yang menjalankan buzzer itu gitu. Betul, betul. Oke, sedikit Bapak berikan trik ya, tips and trick begitu ya, tips and trick. Dan ternyata ini terjawab sudah oleh Agustian terkait masalah apakah advertising atau penawaran advertising itu ada di Instagram. Nah, ternyata ada, namun masih terkoneksi oleh Facebook. Yang artinya apa yang kita sharekan di Instagram terkoneksi langsung ke Facebook ya, karena memang ada korelasinya ternyata di situ, dan itu butuh fanpage. Nah, betul dikatakan oleh Agustian, dalam Facebook ketika kita mau mengiklankan sebuah advertise ya, produk yang kita punya, kita harus buat yang namanya fanpage dulu ya, fanpage, bukan akun Facebook kita. Akun Facebook kita tidak bisa diiklankan karena itu akun individu, bukan akun bisnis. Kalau fanpage itu khusus untuk akun bisnis, yang artinya banyak harus mengambil daya tarik para pengunjung terlebih dahulu. Maka tips and triknya apa? Pertama adalah buat fanpage. Setelah buat fanpage, jangan mengiklankan terlebih dahulu, melainkan adalah kita undang terlebih dahulu para Facebooker untuk yang minimal like gitu ya. Nge-like atau lebih bagusnya itu subscribe gitu ya, atau istilahnya follow, kalau bahasa kalimatnya follow ya, di follow gitu ya. Jadi fanpage kita itu di follow oleh para Facebooker, jadi minta follow-nya dulu, atau kalau pengen gampangnya kita minta follow dulu ke teman-teman dulu begitu ya, sehingga ketika kita sudah punya follow, katakan ternyata fanpage kita punya followernya sekitar 50 orang. Nah, nanti fungsi daripada advertise yang kita beli di dalam fanpage itu, jadi ada pilihan begini, nanti apakah ini kalangan katakan yang sekarang Bekasi dan Karawang gitu ya, dan itu ditunjukkan iklan ini untuk siapa? Untuk teman kah? Ya, dari teman untuk teman lainnya kah? Atau teman lainnya kah? Nah gitu. Artinya pengalaman Agustian ternyata tidak memuaskan ya, karena mungkin ya dari fanpage tersebut belum memiliki banyak yang namanya liker atau followers gitu ya, sehingga penyebar luasan terhadap informasi yang kita sampaikan di dalam iklan itu tidak signifikan penyebarannya begitu, sehingga viewernya untuk yang melihat secara langsung iklan kita sedikit begitu. Maka sekali lagi kembali tips and triknya adalah bangun terlebih dahulu fanpage-nya sehingga memiliki likers dan followers ya, minimal followers gitu ya, followers dari kalangan-kalangan yang kita kenal terlebih dahulu. Khusus apalagi kalau misalnya orang-orang yang di dalam Facebook kita undang, kan bisa kita ngundang dulu kan, ngundang Facebooker itu maksimal ngundang, sekali lagi maksimal ngundang di dalam fanpage itu adalah 1000 ya, 1000 yang kita harus undang adalah 1000, lebih dari 1000 nggak bisa. Maka dari 1000 itu harus tunggu berapa orang yang unfollow atau yang follow, sehingga dari 1000 yang kita undang, katakan yang sudah memfollow atau yang tidak memfollow yang memfollow katakan 500, masih sisanya masih belum di unfollow ataupun belum di follow, maka yang 500 ini kita harus delete terlebih dahulu sehingga kita bisa mengundang pada yang lain begitu. Jadi ada batasan di dalam fanpage ya, itu pun ada batasan sekali lagi 1000 saja. Nantinya kita bangun terlebih dahulu itunya, baru ketika memang kita sudah punya followers ya atau likers gitu ya, maka disitulah baru kita gencarkan dalam membangun advertise itu. Nah begitu itu. Oke, mungkin ada lagi pengalaman yang lain sebelum kita tutup ya, karena mau maghrib ini 10 menit lagi. Ada? Ada Pak, saya mau nambahin sedikit. Silakan nambahkan, Gilang.
Sama halnya sama seperti Facebook, di Instagram itu ada fitur yang namanya Instagram ADS tuh Pak. Iya, ADS, oke. Nah, untuk iklan sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama itu yang CPC sama CPM. Nah, biasanya yang CPC ini untuk tarifnya itu lebih murah karena satu tayangan doang gitu Pak. Sedangkan untuk CPM itu lebih mahal dikarenakan itu 1.000 tayangan sih Pak. Tayangan per berulang iklannya. gitu ya. Mm-mm. Oke. Oke, ini Seperti itu Pak. untuk berarti kalau menurut Gilang ini recommended-nya bagi teman-teman kalau seandainya mau advertise itu ngambil yang mana tuh? CPM kah atau yang satunya lagi? Halo Gilang. Sejauh pengalaman Gilang kira-kira nih lebih recommended yang mana tuh? Ya lebih yang CPM sih Pak. Yang CPM itu yang berulang. Berulang itu Pak. Walaupun lebih mahal namun iklan itu berulang gitu ya. 1.000 tayangan. Tapi Oke. kan untuk biayanya lebih mahal. Ya memang. Tapi kalau kita itu, kalau kalimatnya biaya lebih mahal, itu jauh lebih mahal lagi kalau seandainya kita mengiklankan di media elektronik ya, seperti radio ataupun televisi. Apalagi kalau seandainya di koran gitu ya. Di koran, kalau zaman sekarang koran udah nggak ada. Namun koran itu masuk ke dalam media digital. Di antaranya website. Seperti contoh ada kompas.com, ada detik.com, inilah.com, lalu ada Indo koran gitu ya. Itu sudah menjadi koran digital. Yang artinya di situ banyak tempat-tempat untuk kita beriklan dan itu jauh lebih mahal dibanding di dalam media sosial yang ditawarkan untuk kita para pengguna ya. Hitungannya jauh lebih efisien dan lebih murah, begitu murah meriah seperti itu. Oke, ada lagi pengalaman lain? Pak, saya punya pengalaman Pak. Kalau menurut saya sih kalau mau jualan contohnya kayak produk itu jangan ke Facebook atau IG. Itu kan agak mahal, mendingan ke Shopee atau Tokopedia, Pak. Lebih gratis, Pak, nggak mau biaya, Pak. Oke. Gitu, Pak. Kalau masih pemula itu, jangan di IG atau di Facebook, dengan di Tokopedia atau toko online lainnya, Pak. Toko shop lah. Jadi pemula ya. Ya. Jadi gini, betul apa yang disampaikan oleh Khalid ya. Artinya bisa kita manfaatkan juga yang namanya media tempat di mana kita untuk bertransaksi seperti tadi Shopee ya, Lazada dan seterusnya gitu ya. Ketika kita mau menawarkan produk kita, ingat bahwa semuanya itu berkorelasi gitu ya. Sebagaimana Bapak sampaikan, kalau bisa kita punya banyak media sosial yang sedang banyak peminatnya. Contoh begini, bukan berarti kita tidak boleh punya Shopee, perlu ya. Shopee seperti Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya itu adalah media untuk menawarkan atau menunjukkan, menampilkan produk kita. Namun di dalamnya pun kita butuh yang namanya ya produk yang ada di Lazada kita informasikan di media sosial yang ada seperti Facebook, Twitter, Instagram. Nah itu. Jadi satu sama lain memiliki korelasi begitu ya. Paham ini ya Abdul Khalid. Jadi kalau bahasanya mungkin kalau seandainya kita menguploadnya atau menunjukkan hanya di Shopee saja, maka hanya kalangan Shopee saja yang tahu ya, atau hanya di Lazada saja, kalangan orang-orang yang memiliki akun Lazada saja. Namun ingat bahwasanya ketika kita sudah punya tempat lapak di Lazada ataupun Shopee, nah ada sebuah link tentunya yang akan bisa kita sharekan di dalam baik itu Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter ataupun Instagram ya. Itu linknya bisa kita sampaikan di sana sehingga orang akan mengklik langsung lari kepada tempat yang dimana produk kita munculkan, di antaranya Shopee atau Lazada dan lain sebagainya, seperti itu. Gitu. Ya, makanya penting itu. Jadi agar produk kita tersebar luas di dunia, Facebook tersebar luas, di dunia Instagram tersebar luas, Telegram tersebar luas, seperti itu.
Kayak gitu. Ini kalau salah satunya kita memanfaatkan dunia digital. Beda hal pembahasannya ketika memang kita mempromosikan di dunia secara langsung ya, dunia nyata begitu ya. Artinya kita butuh yang namanya spanduk, butuh yang namanya stiker, butuh yang namanya apa istilahnya itu backdrop gitu ya, atau pelang-pelang yang perlu kita tempelkan di setiap ruas jalan seperti itu. Ya itu bagus tuh idenya, tambahan dari Abdul Khalik bahwasanya perlu juga kita upload di tempat di mana produk tersebut bisa kita tayangkan. Itu seperti Shofil aja dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Yang lain ada lagi pengalaman lain yang sambil kita sharing-sharing pengalaman begitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan pengalaman gitu ya, nambah pengalaman kita. Ayo. Saya Pak Budi. Oke, Pak. Budi. Iya Pak. Sebenarnya ini bukan pengalaman sih karena saya belum mencobanya Pak. Tapi hanya sekedar menambahkan saja gitu. Jadi selain Facebook dan media sosial itu ada juga sekarang tuh platform yang sebenarnya bisa juga kita masuk ke sana. Terus akhirnya kita bisa jadi mendapatkan manfaat kepopulerannya gitu. Misalnya kita punya ide menulis cerita segala macam kayak novel itu bisa kayak misalnya ada KBM ataupun platform e-novel itu bisa kita masuk ke sana. Oh iya, iya. Betul. Jadi ini juga salah satu media yang bisa kita manfaatkan untuk pertama ya biar kita dikenal gitu ke khalayak umum dari apa yang kita punya gitu kan, berupa tulisan segala macam. Dan juga di sana itu kalau memang tulisan kita itu diminati banyak orang, artinya dibaca oleh banyak orang, kita akan mendapatkan income juga. Oke, luar biasa. Ya maksudnya sekedar sharing bahwa ada juga platform yang ternyata itu bisa dimanfaatkan oleh kita dalam rangka kita mendapatkan income ya dari sana gitu kan. Itu Pak, banyak sekali sih platform-platform. Betul sekali. Ini sebuah informasi yang luar biasa, betul. Jadi mungkin itu aja Pak. Salah satu blogger juga dari teman-teman yang ada di BKPI ini ada juga yang istilahnya nulis sebuah novel gitu ya. Sebuah cerita pendek begitu ya, yang saya Bapak temukan gitu. Nah ini cocok tuh, ada yang tadi disampaikan oleh Budi, ternyata ada sebuah aplikasi yang menyediakan ya ketika kita punya kebiasaan menulis atau mencurahkan sebuah cerita pendek atau puisi barangkali begitu, ada tempat khusus yang bisa kita manfaatkan di dalamnya. Itu juga penting gitu ya. Kalau memang itu tempat untuk mencurahkan sebuah kreasi kita, mengapa tidak gitu. Apalagi itu Mas seperti tanda kutip kayaknya khusus banget gitu ya. Kalau sering nulis novel maka di situ ada e-novel atau elektronik novel begitu ya. Nah, artinya tempatnya sangat official sekali terdengarnya gitu, sehingga apapun yang ditulis di sana tanda kutip orang lain akan menilainya ini sudah dipastikan hasil karya sendiri, bukan hasil daripada saduran atau barangkali copy paste saja begitu. Nah itu luar biasa itu. Apalagi tambah lagi tadi bumbunya itu ternyata istilah bahasanya barang siapa yang nanti novelnya banyak diminati, banyak dilihat, banyak dibaca akan ada value-nya ya, luar biasa, akan ada nilainya ya, mantap gitu. Boleh dicoba itu, boleh dicoba. Nanti share saja ya. Informasi itu di grup aja ya. Seperti contoh katakan tadi kita novel nih aplikasinya gitu ya, nanti share aja di grup ya agar teman-teman bisa tahu gitu ya. Budi boleh ya nanti di share. Yang teman-teman lain juga nggak apa-apa, saling share aja nggak apa-apa. Ya, nanti saling bantu. Ada katakan Riko ataupun Endang atau Nasib yang punya sebuah informasi terkait masalah usahanya atau apanya, share aja ke grup sehingga nanti teman-teman bisa, kalau kalimatnya tadi siapa itu
Agustian itu anggap aja kita nanti menjadi buzzernya dari teman-teman yang punya produk kan gitu ya. Gitu. Ini kan kalau misalnya yang ditotalisir 37, anggap aja ini kita jadi buzzernya nanti begitu. Sehingga produk yang dimunculkan oleh produk-produk yang teman-teman miliki itu bisa tersampaikan secara luas dan mudah dan cepat gitu. Seperti itu. Iya betul. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa kita yang bisa Bapak sampaikan karena memang ini sudah maghrib ya. Terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat. Untuk materi bisa download begitu ya. Mohon videonya diaktifkan, Bapak mau ambil screenshot atau foto. Pak, maaf Pak, sebentar Pak. Oke, Untuk silakan, tugas Pak Is. yang tadi itu tugasnya jadinya yang mana ya Pak? Dan pengumpulannya Kalau gimana itu? Jadi kalau kumpulannya tetap nanti setiap pertemuan seperti contoh ya. Seperti contoh kan itu ada apa itu ada apa itu page di dalam ini PowerPoint gitu ya, yang dimana page itu cukup kalian copy paste ya, lalu diisi setiap tugasnya. Seperti contoh halaman 11 ya, halaman 11 itu kan apa sih kelebihan dan kekurangannya, kalian tinggal isi, ambil saja satu page aja gitu ya, satu page, lalu ada di halaman 15 nanti halaman 11 dan 15 saja yang kalian ambil atau cut gitu ya, lalu ditempelkan baik itu di PPT-nya sendiri ataupun di Microsoft-nya, nggak apa-apa, silakan, nanti tinggal diupload di e-kampus yang sudah disediakan oleh Bapak begitu ya. Paham nih? Itu. Nah, ini tugas ini sebetulnya untuk survei ya. Survei sejauh mana sih ya bagi kita para pengguna seperti itu. Oke. Paham ini sampai sini? Siapa? Berarti ntar kirimnya di kampus Pak ya? Di kampus betul, di-upload aja. Upload. Berbentuk PPT atau PDF? Ya, itu boleh PPT ya ataupun PDF ataupun Microsoft boleh. Oh iya. Oke. Dan mohon videonya ditunjukkan semuanya, Bapak mau ambil foto. Siva. Apa menanya Pak, batas ngumpulin tugas kira-kira kapan ya Pak? Apa? Kira-kira kapan batas untuk ngumpulin tugasnya Pak? Bapak berikan waktu 1 minggu ya. 1 minggu ya, Pak. Sayangnya karena Bapak menyadari ya, bahwa kalian juga banyak tugas tentunya, yang sangat banyak tugas kalian. Bapak yakin dari beberapa mata kuliah yang ada begitu ya, Bapak yakin sekali baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok ataupun tugas presentasi. Oke, terima kasih ya. Bapak ambil picture dulu. Satu lagi. Oke, ya, terima kasih Bapak Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas ilmunya Pak.